hilang. Cuitan anggota BPK yang bela Anies. Terbukti kritik tajam Ahok ke BPK. Ditulis oleh Ronindo. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan melakukan blunder fatal saat pasang badan bela Anies. Ketua BK bahkan dengan vokal dan keras mendesak Menku Bu Sri Mulyani atau pusat untuk segera mencairkan dana bagi hasil ke Pemprov DKI tanpa menunggu pihak mereka. Padahal Bu Sri Mulyani sudah mencairkan separuh tapi Anies maunya total. Lalu bagaimana caranya? Pakai BPK untuk turun tangan. Paham kan cara mainnya? Aneh. Sudah jelas BPK menyeberang ke Anies. Sejak kapan lembaga ini bisa tunduk dan dibawa Anies? Menyolok sekali. Malah tak ada satu suara dan senada seirama mendukung pusat. Parahnya dengan konyol mereka seolah jadi juru bicara Anies untuk menodong pusat yang seolah punya hutang besar pada Pemprov DKI. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pembayaran DBH ke Pemprov DKI tidak perlu menunggu hasil audit dari BPK. Bahkan menurutnya pemerintah sama sekali tidak relevan untuk menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembayaran DBH. Perhatikan nada yang terlihat sangat jelas. BPK seolah tak mau dikaitkan dengan urusan audit, tapi tujuannya terlihat agar pembayaran DBH itu segera dilakukan. Penting untuk ditegaskan di sini, tidak relevan menggunakan pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk bayar DBH, ujarnya dalam telekonferensi Senin 11 Mei. Padahal semua ada prosedurnya dan ingat bahwa itu bukan hutang. Tapi konyolnya BPK menampilkan diri jadi barisan buzzer Anies yang membelanya mati-matian. Bahkan seorang anggota BPK ikut bersuara mendukung kebijakan ketuanya. Percaya mana? Menku Bu Sri Mulyani atau BPK? Ini bukan pernyataan susah. Ini bukan pertanyaan susah. Lihat saja dengan dua acuan dasar ini. Pertama, Bu Sri Mulyani adalah Menku yang sangat cerdas, jeli dan teliti. Beliau sangat menguasai bukan hanya seluk-beluk keuangan tapi dasar peraturan dan hukum terkait keuangan negara itu. Beliau sangat hatam, levelnya level dunia cuy. Sampai dipercaya di Bank Dunia, tak mungkin Bu Sri Mulyani bertindak tanpa dasar dan peraturan yang jelas. Kedua, jejak digital Ahok yang berseteru dengan BPK menunjukkan betapa anggota BPK itu lebih banyak bermain secara politis ketimbang menjadi lembaga integritas, yaitu sebagai pemeriksa keuangan yang transparan, akuntabel, dan bisa diandalkan. Lihat saja anggota BPK yang baru menjalani periode yang baru itu. Kebanyakan diambil dari unsur partai yang sayangnya tak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan BPK itu sendiri. Ketiga, tahu sendiri si Ed Ahsanul Kossasi yang membela Anies sudah 2 kali terpilih jadi anggota BPK. Ketua BPK yang sekarang itu anak politisi Golkar, maka terlihat mereka sangat Anies friendly, bukan? Keempat, staf sus Menku yaitu si Mas Justinus Prastowo membuat cuitan yang menohok ke sang anggota BPK pembela Anies. Hasilnya, cuitan sang anggota BPK itu dihapus, tanda dirinya berarti tak kompeten dan dasar hukum atau argumentasinya sangat tidak valid. Memalukan. Staf sus Mas Prastowo dengan cerdas membuat cuitan untuk mengklarifikasi soal carut-marutnya DBH yang ditagih dan dipersoalan DKI yang dimainkan dan digoreng dengan tagar amis dari buzzernya Anies di medsos. Dalam akunnya @prastowo, beliau menjelaskan bahwa DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dalam penjelasannya yang mengedukasi dengan bahasa yang gampang dimengerti kaum awam, Mas Prastowo menjelaskan bahwa DBH itu tak hanya satu sumber. Jadi Mas Prastowo langsung tampil menyentil pembelaan salah satu anggota BPK yang ikut membela ketua BPK plus membela Anies. Cuitan dari si Pak Ahsanul Kossasi anggota BPK itu sendiri kini hilang, entah kemana rimbanya. Tapi yang jelas respon Mas Prastowo menjadi saksi dan bukti betapa anggota BPK itu sangat lemah dalam penguasaan peraturan atau hukum yang terkait dengan DBH. Ahsanul Kossasi, Ahsanul Kossasi, perlu kami luruskan. Pasal 28 PP 2005 bahwa DBH migas dihitung dari realisasi lifting migas di DJA, bukan realisasi PNBP migas yang disajikan BPK RI atau LKPP audit. BPK sudah kirim surat ke Menku nomor 59-S-I-4-2020 tentang kurang bayar DBH dan mestinya sudah dibayar.
Cuitan yang sudah almarhum tersebut mau menyatakan bahwa BPK sampai kirim surat segala ke Menku. Alah, ternyata BPK sampai ikut campur atau ikut membela dan pasang badan buat Anies cuy. Sudah bikin surat tapi keliru besar. Simpelnya, memang DKI itu ada tambang dan migas. Walah Pak Ketua BPK yang terhormat, bersama para anggotanya, kalau ngegaskan Monas sih ada dan sudah diacak-acak. Payah nih, BPK malah tak menjadi lembaga kredibel yang mengontrol keuangan DKI. Sudah gagal paham blas Ketua BPK bersama anggotanya. Blunder fatal pula dengan surat yang dikirim ke Menku, Kopla. Sudah ngegas Ketua BPK-nya demi Anies, ternyata ya ampun. Maka Ketua BPK gagal membantu Anies memintakan sisa dana separuh DPA yang masih ditahan pusat. Sekarang lihat apa jawaban yang cerdas dari si Mas Prasto yang menguliti kualitas lembaga ini sampai cuitannya dihapus. Pak Ahsanul Kossasi, YSH, terima kasih atas respon Bapak. Yang kami jelaskan di sini adalah DPH kurang bayar DKI 2019, yaitu bersumber dari pajak, PPHPS 21, PPHPS 25, bukan DPH migas. Jadi acuannya LKPP, praktik menunggu LKPP audit. Selama ini hanya untuk menjamin governance. Jadi tak usah heran seandainya ini terjadi di zaman Ahok. Beliau pasti sudah membongkar dan mengekspos cara main BPK yang sangat tak tahu aturan atau memihak ke Anies. Hancur mina BPK. Ambiar sudah impian Anies untuk mendapatkan separuh dari DPH yang ingin dimainkannya. Begitulah kura-kura Siwet, ditulis oleh Ronindo, dilansir dari siwet.com.